Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek 3 saya mengenai tentang analisis data perumahan untuk memprediksi harga rumah menggunakan mesin learning. Nah, ini teman saya sendiri atau anggota saya, silakan. Saya Rizky Fatur Rahman dengan NPM 1204076 dan di sebelah saya ada Raka Sona. Dengan NPM 1204056. Dan di sini saya dan teman saya ingin mempresentasikan tentang yang ada di judul yang ada di layar Anda untuk memenuhi tugas keamanan Sistem sistem informasi. informasi. Dan lanjut aja ke slide selanjutnya. Nah, RBAC. Apa itu RBAC? RBAC yaitu skema pemberian hak dan wewenang akses kepada setiap orang yang beraktivitas dalam sebuah sistem untuk mempermudah konsep RBAC. Perhatikan kasus sebagai berikut. Di sebelah itu ada gambar, yang paling atas itu ada bos besar, yang di bawahnya ada bos A, bos B, ada di bawahnya lagi ada kepala A1, A2, B1, dan B2. Dan di bawahnya ada pegawai A1.1 dan pegawai A1.2. Yang dimana yang sebagai bos besar boleh mempekerjakan pekerjaan bos besar dengan mengerjakan bisa bisa atau boleh mengerjakan pekerjaan bos, dan bos juga bisa mengerjakan pekerjaan bos dan bisa mengerjakan pekerjaan kepala. Dan yang selanjutnya dia akan mengextend kepada yang dari atas hingga ke bagian bawah dengan hak dan wewenang akses berbeda-beda seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada komponen RBAC dengan yang pertama ada routing. Root adalah kumpulan URL yang tersedia pada sebuah situs. Programmer tentu sudah menyiapkan alamat ketiga hendak mengakses menu simpan jabatan karyawan. Yang misalnya kayak insert jabatan karyawan, pemberian nama yang jelas, dan memenuhi standar sangat membantu baik dari sisi user maupun sisi tim teknis. Yang kedua itu ada permission. Permission atau izin adalah kumpulan URL yang dikumpulkan ke dalam sebuah nama permission. Misalnya, kita memberi permission dengan jabatan dengan nama jabatan karyawan dengan semua akses, yang dimana yang di dalamnya terdapat routing itu seperti view jabatan karyawan, insert jabatan karyawan, update jabatan, atau delete, atau permission yang lebih sederhana dengan nama jabatan karyawan insert access. Dan yang selanjutnya ada rule. Rule atau hak atau wewenang adalah penamaan hak akses yang ada di dalam sistem. Pengambilan contoh seperti kasus gambar di atas, terdapat beberapa role, yaitu bos besar, bos A atau B, kepala A1, B1, dan lain-lain, dan pegawai, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya, ada komponen RBAC. Yang selanjutnya nomor keempat ada access assignment. Istilah lain dari access assignment itu pemberian hak akses adalah otorisasi. Setelah rule sudah dipetakan, tahap selanjutnya adalah memberi hak akses kepada user yang bersangkutan. Yang terakhir ada rules atau aturan yang memberi hak akses sesuai dengan porsinya. Contoh sebagai berikut, ada bos A dan bos B memiliki jabatan sejajar, namun bertugas pada divisi yang berbeda dan membawahi kepala bagian yang berbeda pula. Dan peran rule adalah memastikan bos A tidak boleh mengotak-atik data pribadi dan kepala bagian tidak berada di bawah langsung, demikian pula sebaliknya. Tetapi bos besar bebas menentukan apa saja yang ia mau. Lalu setelah tadi memperbincangkan tentang apa itu RBAC, lalu saya juga di sini akan memberitahukan latar belakang aplikasi yang sudah saya buat dengan rekan saya. Jadi aplikasi ini dirancang khusus untuk memprediksikan sebuah rumah di daerah yang telah ditentukan. Nah, daerah yang ditentukan ini adalah di petanya tersebut ada California. Aplikasi bagi seseorang. Aplikasi ini dapat mengelola harga rumah dengan ketentuan-ketentuan sesuai dataset yang telah dimasukkan. Oleh karena itu, prediksi yang dilakukan mendekati pada akurat harga yang seharusnya. Lalu, penggunaan sistem informasi. Di dalam pembuat prediksi harga rumah, banyak sekali penentu-penentu yang membuat faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah harga rumah.
Di aplikasi ini menyediakan alat pengukur untuk memprediksikan harga rumah yang akurat. Aplikasi dapat digunakan oleh setiap user yang ingin membeli sebuah rumah. Nah, dalam sebuah aplikasi ini, apabila user ingin tahu faktor-faktor apa saja yang menentukan sebuah harga rumah, di sini terdapat longitude, latitude, housing median age, total rooms, total bedrooms, population, household, median income, median house value, sama ocean proximity. Ini adalah faktor-faktor yang ada dalam memprediksikan sebuah harga rumah. Lalu ini adalah use case diagram aplikasi. Jadi use case-nya di sini adalah tahapan-tahapannya dalam mengoperasikan sebuah aplikasi. Ada registrasi, login, input ukuran rumah, menampilkan data rumah, melakukan prediksi, menampilkan hasil prediksi, langsung lockout. Lalu juga ada kontrol akses. Apa yang dimaksud kontrol akses? Akses kontrol merupakan cara yang dilakukan untuk membatasi akses ke sistem maupun sumber daya fisik dan virtual di dalam sistem cloud. Akses kontrol sendiri merupakan proses di mana pengguna hanya diberi akses untuk informasi sumber daya dan sistem tertentu. Misalkan, Anda seorang user yang ingin mengakses sebuah aplikasi, di mana aplikasi tersebut sudah menentukan saat Anda login, Anda akan dilarikan kepada halaman menu khusus untuk user. Sedangkan untuk pengelolanya itu memiliki kontrol aksesnya tersendiri. Lalu, mengapa akses kontrol perlu diimplementasikan? Akses kontrol mengendalikan pekerjaan dengan beberapa cara, utamanya akses subjek dan akses layanan. Akses kontrol dapat diartikan juga sebagai security dengan jalan membatasi akses subjek terhadap objek-subjek terhadap objek, memastikan bahwa pengguna hanya memperoleh sumber daya komputer yang otentik. Jadi, semisalkan security system. Nah, di mana seorang user ingin login atau mengakses sebuah aplikasi, maka dia akan diautentikasikan seperti dari emailnya atau passwordnya. Itu akan ditentukan apabila benarkah dia yang ingin masuk ke dalam aplikasi tersebut atau tidak. Jika benar, dan email dan password yang sudah benar dia yang inputkan di awal, maka dia akan langsung masuk ke dalam aplikasi yang ingin dia masuki. Lalu, jika ada perubahan apakah yang akan terjadi di masa depan? Aplikasi saya ini baru saja dibuat awalan saat Project 3. Untuk perubahan, kemungkinan ada di UI atau UX-nya, jadi akan dirubah senyaman mungkin agar bisa dioperasikan oleh pengguna atau user. Karena sejauh ini aplikasinya pun masih belum 100% jadi belum ada ketentuan-ketentuan yang akan dirubah ke depannya. Ini adalah sumber referensi dari jurnal dan sumber-sumber yang kita ambil daripada Google. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.